Salam para sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat Dialog Kris, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku semua, di awal tahun 2023 ini kami memberikan sebuah pengetahuan dalam video kami ini tentang dunia Tosan Aji yang harapan kami akan berbeda dengan tahun 2022, lebih berbobot dan lebih bermanfaat tentunya ya. Di awal tahun 2023 ini, video pertama kali di awal tahun 2023 ini adalah memenuhi sebuah permintaan dari sahabat Dialog Kris, yang dimana dalam video kali ini kami akan memenuhi tentang permintaan tersebut. Kami akan bahas tentang keris keleng. Dalam dunia perkerisan, bagi yang sudah terbiasa dalam dunia perkerisan tentunya tidak asing lagi dengan istilah keris keleng. Tapi bagi yang masih umum dalam dunia perkerisan tentunya akan bertanya-tanya apa itu keris keleng gitu. Di sini saya akan menjelaskan dari segi bahasa dulu. Keleng itu adalah sebuah istilah dari Jawa ya, dari Jawa yang berarti jika diartikan terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia adalah tampak hitam pekat. Jadi ada istilah Jawa yang kalau orang Jawa itu mengatakan ireng keleng-keleng. Lah, ireng itu kan hitam. Keleng-keleng yang dimaksud di sini adalah makna yang diharapkan adalah pekat atau begitu tampak hitamnya. Jadi keris keleng adalah keris yang tampak hitam pekat. Keris keleng, keris yang tampak hitam pekat di sini kalau dilihat secara penglihatan tentunya tidak terlihat seperti berpamor ya. Ada yang paling keleng atau paling hitam itu bahkan terlihat tidak berpamor, tidak ada pamornya. Ada yang masih terlihat sedikit-sedikit, atau orang mengatakan, orang umum, orang perkerisan mengatakan keleng hurap. Jadi seolah-olah seperti antara bahan itu dicampur atau dihurap dalam istilah Jawa. Tujuan dibuatnya keris keleng ini sulit ya untuk diketahui apa tujuannya, karena untuk keris sendiri itu kan tujuan dari pemesan keris sendiri itu kan yang mengetahui itu kan antara si pemesan dan sang pembuat atau empunya. Jadi bagi kita yang bukan pemesan atau bukan pembuatnya tentunya sulit untuk mengetahui ini apa tujuannya. Namun kebanyakan ini yang diketahui atau yang disampaikan oleh para sesepuh itu keris keleng, keris yang terlihat hitam pekat dan terlihat tidak berpamor itu dulu biasanya dipesan oleh orang-orang yang sudah sepuh, dalam arti sudah bukan cuma sekedar sepuh umurnya, tapi secara kedewasaan ini sudah matang, sudah menep kalau dalam istilah Jawa. Jadi keris yang keleng atau yang nampak hitam pekat itu kalau diresapi, diamati, itu dirasakan karakternya itu ibarat orang itu sudah benar-benar dewasa dan sudah menep kalau dalam istilah Jawa. Lalu yang selanjutnya adalah keris keleng ini dipesan oleh orang-orang yang ingin menyembunyikan harapan-harapan dan cita-citanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau misal ada keris yang berpamor, misal pamor wasuta, ada orang lain yang melihat, tentunya akan mudah ditafsirkan, mudah diartikan. Oh, pamor wasuta, ini berarti orang ini punya harapan atau punya cita-cita agar makmur, agar rezekinya melimpah. Kerisnya misal pamor udan mas, oh orang bisa membaca, oh orang ini mempunyai cita-cita atau harapan atau kerisnya ini bertuah untuk agar kaya raya, atau keris yang berpamor seperti junjung derajat, orang lain akan melihat oh ini orang ini punya cita-cita agar derajatnya tinggi. Namun jikalau keris yang tidak nampak pamornya ini orang lain tentunya akan kesulitan untuk menafsirkan apa ini cita-citanya, apa ini harapannya, apa ini tuahnya dari keris ini, karena tidak ada simbol-simbol, tidak isyarat-isyarat yang berbentuk pamor. Kerisnya hitam pekat. Makanya keris ini dulunya juga dipesan oleh seseorang yang ingin menyembunyikan harapan atau cita-citanya dari pengetahuan orang lain. Tuah dari pamor keleng sendiri sudah saya jelaskan tadi. Lawang itu memang sudah dirahasiakan oleh sang pemesan dan
pembuatnya, maka dari itu sangat sulit untuk diketahui tuahnya. Akan tetapi para sesepuh-sesepuh perkerisan di zaman dahulu itu mempunyai penafsiran ya, bahwasanya pamor keleng ini adalah rangkuman atau gabungan dari segala macam tuah dari segala pamor. Ada pamor yang bertuah untuk kerezekian, kedamaian, kemakmuran, kewibawaan, kederajatan atau kedudukan tinggi dan sebagainya. Ini terangkum dalam ini sebuah pamor yang keleng itu tadi, yang nampak hitam pekat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Salah satu kesalahan ya, atau salah kaprah, bisa dikatakan salah kaprah. Orang mengatakan keris keleng itu keris tidak berpamor. Nah ini keliru. Keris keleng adalah keris yang berpamor. Karena salah satu syarat agar bisa disebut keris itu adalah terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan besi, bahan baja, dan juga bahan pamor. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya di awal ya. Salah satu bisa dikatakan menjadi keris itu salah satunya itu terdiri 3 bahan. Kalau cuma 2 bahan ini tidak bisa dikatakan keris namanya. Ada bahan baja, ada bahan besi, dan juga ada bahan pamor. Keris keleng memenuhi 3 syarat, 3 kriteria itu, 3 bahan itu. Ada baja, ada besi, dan juga ada pamor. Jadi bukan cuma 2 bahan. Ada yang mengatakan memang keris keleng itu adalah bahannya baja sama besi saja. Tidak. Justru keris keleng itu mengandung bahan pamor juga. Namun cara pengolahannya ini lebih rumit atau beda dengan keris-keris yang nampak berpamor. Antara ketiga bahan ini benar-benar dicampur, diwasuh, dibersihkan, dan dilipat-lipat, dicampur sehingga bahan pamor yang dulunya seharusnya itu berwarna putih, itu karena tercampur dengan besi dan baja akhirnya terlihat hitam, ketutup oleh besi dan baja, karena warna yang akan mendominasi tentunya besi dan baja. Jadi tetap 3 bahan. Apalagi bahan pamor itu kan tidak semuanya itu berwarna putih kalau diwarangi ya. Ada yang warnanya keabu-abuan, ada yang warnanya semu ungu, kehijau-hijauan itu, ada yang memang justru malah lebih ke warna hitam atau cenderung ke warna hitam. Ini kalau sudah dicampur dengan bahan baja dan bahan besi tentunya akan ikut menghitam. Jadi warna yang mendominasi tetap warna hitam, yaitu warna besi atau baja itu tadi. Jadi tidak benar jika pamor keleng itu atau keris keleng itu tidak berpamor, tetap berpamor. Bahkan keris-keris yang diyakini dari zaman-zaman Kabudan ya, seperti jalak Buddha atau bedok Buddha, yang jika diwarangi itu terlihat keleng, itu sebetulnya juga mengandung bahan pamor, tapi karena pengolahannya zaman dahulu itu benar-benar dicampur sehingga tercampur dan larut ya, istilahnya bahan pamornya itu larut dalam adonan besi dan baja, sehingga warna yang mendominasi tentunya hitam besi. Tidak ubahnya seperti gula dalam campuran sebuah adonan kopi warna hitam, gula warna putih. Kalau sama-sama larut, warna yang mendominasi akan kopi yang mendominasi akan hitam. Sama halnya keris keleng itu tadi. Jadi keris keleng tetap memakai pamor. Salah kaprah yang kedua adalah keris keleng itu disebut keris pengawak wojo. Ini beda. Antara keris pengawak wojo dan keris keleng itu beda. Nah, keris keleng sudah saya jelaskan ya di depan tadi dari awal apa itu keris keleng. Namun di sini juga saya akan menjelaskan apa itu keris pengawak wojo. Keris pengawak wojo ini bahasa Jawa ya. Pengawak itu awak itu kan badan, wojo itu baja. Kalau pengawak itu berbadan, berarti kalau pengawak wojo itu berarti berbadan baja. Keris yang berbadan baja di sini adalah yang dimaksud keris yang keseluruhan bilahnya terbuat dari baja. Hanya terbuat dari baja. Paling seandainya ada campuran besi itu pun sedikit. Tapi yang setahu saya yang namanya keris pengawak wojo itu keris yang full baja. Jadi memang ini tidak berpamor. Karena tidak mengandung bahan pamor. Dari dulu, sejak zaman dulu, itu ada memang keris pengawak wojo. Kalau sekarang mungkin jarang dijumpai. Atau zaman dulu juga, yang masih tersisa sampai sekarang juga jarang dijumpai. Tapi ada kalanya, inilah keris pengawak wojo. Keris pengawak wojo adalah keris yang keseluruhan bilahnya itu terbuat dari baja.
Jadi itu perbedaan antara keris keleng dan keris pengawak wojo. Kalau keris keleng itu tetap terdiri dari 3 bahan ya, ada bahan baja, bahan besi, dan bahan pamor. Namun karena pengolahannya, pencamurannya begitu matang sehingga warna yang mendominasi adalah warna hitam atau warna besi atau bahkan warna baja. Lalu untuk keris pengawak wojo inilah keris yang berbadan baja, yang keseluruhan bilahnya itu terbuat dari baja. Seandainya jika diwarangi, warnanya tidak hitam pekat, namun justru akan terlihat semu-semu hijau atau kehijau-hijauannya. Jadi lalu kenapa di zaman sekarang itu sulit atau jarang dijumpai keris pengawak wojo yang keris zaman dahulu? Beda kalau keris buatan sekarang. Tentunya masih banyak dijumpai keris pengawak wojo. Keris pengawak wojo dari zaman dahulu di zaman sekarang kenapa jarang dijumpai? Nah, ini urusannya atau kaitannya sama sejarah ya. Di sejarah Jawa itu ada seorang leluhur tanah Jawa yang bernama Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini dulu memiliki sebuah keris pengawak wojo atau keris yang berbadan baja. Itu cerita sesepuh yang menjelaskan lebih lebarnya seperti itu. Keris yang berbadan baja, keseluruhan bilahnya itu terbuat dari baja. Saat Bondan Kejawan mengalami kejadian sebuah tragedi ini ya, istilahnya peperangan ya, jarak dekat, pertempuran jarak dekat, Bondan Kejawan ini terpaksa menggunakan kerisnya yang pengawak wojo tadi itu difungsikan sebagai senjata pembela diri, ditusukan kepada musuhnya. Akan tetapi keris pengawak wojo yang dipakai oleh Bondan Kejawan ini patah. Nah, dari situ Bondan Kejawan mengeluarkan sabda. Ini yang bersabda ini salah satu dianggap orang Linuwe ya, leluhur tanah Jawa Bondan Kejawan itu. Anak turunku kelak, bangsa Jawa tidak akan memakai keris pengawak wojo. Karena apa? Keris yang dipakai untuk membela diri yang seharusnya bisa menjadi sarana menyelamatkan dirinya yang ternyata malah patah. Nah, kenapa keris pengawak wojo itu kan sampai bisa patah? Hukum hukum fisika ya. Hukum fisika logam itu kan semakin dia keras itu kan akan semakin tajam, namun juga semakin mudah patah. Baja itu kan keras, seandainya diasah juga sangat tajam. Namun dia itu kekurangannya adalah mudah patah karena dia terlalu keras. Beda sama besi. Besi itu ada lenturnya, bisa lentur, namun dia tidak mudah patah karena dia itu istilahnya masih bisa lentur gitu. Inilah bedanya keris keleng dan keris pengawak wojo. Makanya keris pengawak wojo di zaman sekarang sulit ditemui yang tinggalan zaman dulu karena mungkin urusannya atau kaitannya sama sabda dari Bondan Kejawan tersebut. Jadi bagi orang Jawa itu sangat menghormati. Apalagi seorang Bondan Kejawan itu adalah salah satu orang yang linuwe, orang yang lebih dalam hal spiritual dan juga hal-hal keduniawian yang lain. Dan ini dianggap leluhur tanah Jawa. Sabdanya dianggap manji kalau dalam istilah Jawa, manjur. Jadi orang Jawa sebisa mungkin tidak merawat keris pengawak wojo ya, karena bagi orang Jawa itu ada simbol, ada sesuatu yang diisyaratkan di situ. Keris pengawak wojo dipakai kok bisa menjadi patah. Ini berarti istilahnya maknanya atau sesuatu hal yang bisa ditafsirkan dari kejadian itu adalah orang yang merawat keris pengawak wojo ini bisa menjadi patah semangat atau patah cita-citanya, patah harapannya dan lain sebagainya. Makanya keris pengawak wojo itu dihindari sehingga jarang ditemukan di zaman sekarang. Sekian para sahabat ya, sedikit penjelasan tentang keris keleng yang saya sampaikan tadi, dan juga yang saya sampaikan perbedaan antara keris keleng dan keris pengawak wojo. Jadi setelah adanya video saya ini, penjelasan saya ini, harapan saya tidak ada yang salah paham lagi antara keris keleng dan keris pengawak wojo. Ini dianggap keris yang sama, ini sebenarnya keris yang beda. Dan kenapa alasannya keris keleng masih banyak dijumpai dan keris pengawak wojo jarang dijumpai. Semoga bisa menjadikan tambahan pengetahuan dan juga bisa bermanfaat. Segala kekurangannya saya sampaikan, saya mohon maaf jika masih ada yang kebingungan atau yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.